Selamat pagi waktu Papua Barat Daya dan waktu Belitung. Saya dalam agenda pertemuan Badan Kerjasama antara Parlemen antara negara, saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Papua Barat Daya, terkhusus kepada pemerintah daerah, jangan merespon tuntutan dan aksi teman-teman secara berlebihan, karena mereka hanya menyampaikan aspirasi mereka. Pada Bapak Kapolda, beliau sangat arif dan bijaksana, pastinya akan merangkul adik-adik kita, mengawal mereka secara baik untuk menyampaikan aspirasi mereka. Terima kasih kepada Pak Kapolda. Ini semua bermula dari hasil tuntutan dan aspirasi para pencari kerja orang asli Papua di seluruh tanah Papua dan terkhusus di Provinsi Papua Barat Daya yang mereka sampaikan pada gubernur pada beberapa waktu lalu. Hasil ini kemudian diantar oleh pemerintah dan berkonsultasi dengan Menpan, didampingi oleh rekan-rekan senator DPD RI. Tapi kemudian 1 minggu kemudian hasil ini diumumkan dan itu tidak sesuai harapan daripada anak-anak pencakar atau yang mengasosiasikan diri dalam atau atas nama pencakar orang asli Papua. Menurut hemat saya, semua kekacauan atau semua konflik tumpang tindih undang-undang berujung pada tuntutan semacam ini. Satu, Menpan RB tetap berpegang pada pedoman nasional atau yang berlaku umum, syarat yang berlaku umum tentang mekanisme, tata cara, dan ketentuan soal rekrutmen CPNS secara nasional. Tapi mereka lupa bahwa di tanah Papua kita memiliki undang-undang khusus, yaitu undang-undang Otsus, ya, lex specialis derogatis, lex generalis, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang bersifat umum. Nah, ini justru kebalikan. Undang-undang berlaku umum, ya, mengesampingkan undang-undang bersifat khusus. Nah, kedudukan daripada undang-undang ASN atau peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu sama kedudukan hukumnya dengan undang-undang otonomi khusus. Justru sebaliknya, prinsip undang-undang Otsus telah bersifat khusus dan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah, pada titik inilah pedoman saling tumpang tindih atau ditafsirkan berbeda. Nah, menurut hemat saya kepada Bapak Presiden dan terutama kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, ya, memberikan atensi terhadap ini karena beliau adalah kepala pemerintahan saat ini untuk tanah Papua, yaitu Badan Percepatan Pembangunan Tanah Papua. Untuk melihat ini, apa yang harus dipercepat? Pertama, nasib dan masa depan anak-anak bangsa di Papua yang saat ini demo, menduduki dan sudah tidur 2-3 hari di kantor gubernur ini, perlu diatensi. Karena ini mereka datang secara baik-baik untuk menyampaikan aspirasi ini. Dan ini juga menjadi titik evaluasi kita bahwa tataran yang tertulis antara undang-undang Otsus dan pada tataran eksekusi atau implementasi tidak berjalan baik. Karena itu butuh diskresi dari negara. Dalam hal ini top leader kita, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa mengambil ini, memberikan atensi, memanggil Menpan RB, meminta agar Menpan harus melakukan adaptasi atau mengembalikan kewenangan tentang pengelolaan manajemen ASN di seluruh tanah Papua kembali kepada pemerintah daerah. Untuk apa? Menetapkan satu manajemen atau sistem rekrutmen, mulai dari passing grade, kuota, batas usia, dan berbagai hal. Di Undang-Undang Otsus pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun kebijakan ASN dengan mengikuti ketentuan atau syarat-syarat nasional yang berlaku tentang manajemen ASN. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat 2 dan ayat 3 menyatakan bahwa apabila pasal 1, ayat 1 dari pasal 27 tidak terpenuhi, maka pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan ASN sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Kebutuhan daerah setempat itu apa? Yang sesuai dengan perintah daripada Undang-Undang Otsus tentang afirmasi, proteksi, dan empowerment. Ya, keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Tidak terbatas pada rekrutmen ASN, tetapi juga pada penempatan pejabat eselon. Ini sudah waktunya Otsus, komitmen kita di Otsus Jilid 2 ini memberi ruang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk berkarya, mengekspresikan diri bahwa kita bisa itu, slogan kita bisa itu adalah memberikan pemberdayaan dan pembelajaran kepada orang asli Papua. Saya kira inilah komitmen kita bersama. Kepada semua pihak, mari respon ini menjadi momentum untuk evaluasi agar segera dilahirkan sebuah
peraturan daerah khusus yang difasilitasi oleh Mendagri untuk menetapkan arah kebijakan ASN di seluruh tanah Papua untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga tidak setiap tahun terjadi demo seperti ini, tapi ada mekanisme, terjadi kesepahaman bersama dan kesepakatan bersama yang dituangkan ke dalam peraturan daerah khusus tentang manajemen ASN di seluruh tanah Papua. Agar apa? Ke depan pemerintah daerah berjalan berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun bersama dalam kesepakatan dalam bentuk peraturan daerah khusus atau peraturan daerah provinsi. Ini adalah solusi permanen kita ke depan. Agar apa? Tidak menyalahkan, tidak saling menuntut kewenangan, tetapi semuanya diatur jelas. Setelah ada di Undang-Undang Otsus, di breakdown ke dalam peraturan daerah khusus, dan itu diakui, dikonsultasikan lintas sektoral bersama dengan Menpan, Mendagri, Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Demikian dari saya, Agustinus R. Kambuaya, anggota DPD MPR RI dari Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Kampung Laskar Pelangi saat ini. Baik, formasi 1088. Fix 80% adalah untuk orang asli Papua. Yang kalau kita akumulasi maka menjadi 870. Itu orang asli Papua dan tidak boleh dimasuki oleh non-OAP. Itu sudah kesepakatan dari Kemenpan maupun Pak Gubernur. Dan dituangkan di dalam regulasi keputusan Menpan. Jadi tidak boleh, ya, tidak bisa non-OAP melamar di tempatnya OAP. Itu khusus untuk adik-adik saja. Ya, kualifikasi pendidikan pun